kekuasaan kalau tidak terbagi-bagi, maka dia akan cenderung menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, kekuasaan despotis. Itulah pentingnya kenapa pembagian kekuasaan. Ya, Montesquieu kan yang pertama membagi kekuasaan, ya. Ada eksekutif, yaitu pelaksana pembangunan dan lain sebagainya, pemerintahan, ada legislatif, pembuat undang-undang. Ya, kalau di Indonesia kan ada legislatif itu tugasnya untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, ya. Tentu saja, dan kemudian dilengkapi dengan yudikatif, ya. Yudikatif yang melaksanakan peradilan, ya. Kalau ada kasus-kasus hukum maka dilakukan oleh yudikatif, ya. Kenapa dibagi-bagi kekuasaannya seperti itu? Agar tidak terjadi kesewenangan. Tadi teman Anda sudah singgung, ya. Agar tidak terjadi kesewenangan penguasa. Bayangkan kalau kekuasaannya itu ada dalam satu tangan. Kita ingat era Orde Baru, ya, era di mana berlangsung secara otoriter, di mana eksekutif itu sangat dominan, ya, mendominasi. Memang waktu itu ada legislatif, ada yudikatif, tetapi itu didominasi oleh eksekutif, ya. Masih ada saja kalau didominasi oleh eksekutif maka akan cenderung sewenang-wenang, apalagi kalau kekuasaannya tidak dibagi-bagi, tidak ada pembagian kekuasaan. Maka tentu akan terciptalah sang raja, ya, yang dengan kekuasaan tunggalnya itu dia bisa berkuasa secara sewenang-wenang, gitu, ya. Beda dengan di negara demokrasi yang kekuasaannya sudah terbagi tiga itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu saja masing-masing akan fokus pada kewenangannya, ya. DPR, legislatif fokus pada pembuatan undang-undang, penciptaan undang-undang, mengawasi pemerintahan, mengawasi eksekutif, agar eksekutif tidak menyimpang dalam menjalankan kekuasaannya, gitu, ya. Sementara eksekutif sendiri fokus pada, ya, pembangunan kesejahteraan, penciptaan kesejahteraan, kemajuan bagi rakyat dan negara, gitu, ya. Menciptakan negara yang lebih maju dan kemudian mampu menyejahterakan rakyatnya, gitu, ya. Sementara yudikatif tentu saja berfokus pada penciptaan keadilan-keadilan, ya. Berbagai pihak yang merasa diperlakukan tidak adil maka bisa berupaya di legislatif untuk di yudikatif untuk mengupayakan keadilan, gitu, ya. Saya kira itu, ya, tambahannya kenapa penting adanya pembagian kekuasaan. Yang terutama adalah untuk mencegah kesewenangan, ya. Karena manusia itu cenderung untuk sewenang-wenang kalau dia memiliki kekuasaan yang absolut, gitu, ya. Makanya kekuasaan absolut itu harus dihindari, ya. Tidak bisa dalam satu tangan ada sang penguasa absolut, gitu, ya. Ya, kekuasaan sudah terbagi saja orang masih bisa cawe-cawe, ya kan? Padahal kekuasaannya sudah dibagi-bagi, ya. Peraturan perundang-undangan masih bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan penguasa meskipun sudah dibagi-bagi. Apalagi kalau tidak dibagi-bagi, tentu saja penguasa akan cenderung menjalankan kekuasaannya seenak hati dia, gitu. Nah, itulah pentingnya pembagian kekuasaan. Jadi jawabannya sangat penting. Kekuasaan itu harus dibagi. Oke, itu tambahannya.